Jadi IWB punya kabar buat sampean semuanya. Ini kabarnya tuh apa ya? Ini kabar terbaru yang sampean harus ikutin karena ini kabar tentang kelahiran New CP dan juga apa ya? Indikasi tentang GSX 150 SF nanti Gixxer yang akan rilis di Indonesia. Kita akan IWB akan share buat sampean semua. Ini Cak, jadi semua kontrol warung IWB mulai dari editing dan sebagainya kontrol dari sini. Maaf kalau berantakan nih Kang Mas. Jadi inilah basecampnya Iwan beneran yang tidak sampean ketahui basecamp. Jadi berantakan nih Cak. Barusan cerita Jumat barusan ini belum rapi-rapiin. Dan nih ya, ayo dong support WB biar sampai 1 juta. Jadi biar dapat emas. Emas apa bukan Cak ya? WB nggak tahu deh. Ya, jadi oke. Kemarin banyak yang nanya tentang ini Cak, tentang Wirpak. Jadi Wirpak ini, Cak WB Wirpak ini sebenarnya harganya berapaan dan kelebihannya apa sih Wirpak yang kok kenapa Cak WB memilih Revit ya? Sebenarnya ini ini tidak disponsorin ya, tapi yang pasti kenapa WB memilih Revit ini jelas punya pengalaman yang tidak usah diragukan dan dia juga kualitasnya oke. Kenapa WB memilih Revit? Pertama, bandrolnya lumayan ini Cak. Lumayan terjangkau Kang Mas, bandrolnya ya. Jadi dengan spek yang sama, Revit bisa lebih murah. Jadi ini adalah Revit Akira dan kalau bahannya, waduh Cak, jampuran kabeh Cak, nggak teritok nih Cak. Jadi kalau harganya ini sekitar ya 17 jutaan ya Cak ya. Dan aduh parah nih, harus keluarin kayaknya nih. Jamuran Mas, edan. Gue sering dibuka nih. Dan juga dia berasal dari itunya, apa namanya? Sapinya tuh, bahannya tuh kalau nggak salah kulitnya campuran kanguru nih. Jadi lebih lentur dan lebih elastis. Sudah lama sih IWB belinya dulu dan ini peralatan IWB. Nah, sorry kalau gelap Cak. Jadi kalau sama lihat di sini ada apa namanya Alpinstar. Ini buat touring, ini enak banget nih juga. Kalau yang ini buat trek ya. Kos tangan ya buat touring-touring ya Alpinstar. Ini merek apa namanya? Tipe-tipenya nggak apa sih Cak. Wis pokoknya sulit banget masalahnya. Nah, ini lucu-lucu lah pokoknya ini protector sebagainya. Situ Danish. Pokoknya gini Cak, kalau untuk yang namanya safety sampai jangan sayang sama uang ya, safety number one. Jadi nomor 1 safety dan kalau WB sih untuk track biasanya pakai ini, pakai Shark Race Pro karbon. Nah ini mantep dia, enteng terus dia juga aerodinamis kalau kita buat kenceng di atas 240 km/jam tuh dia stabil ya. Terus kemudian ini yang lokalnya KR1 lumayan oke punya. Kemudian juga ini kalau buat touring biasa ya ini biasa Cak yang AGV K3 SV ini juga belum WB pakai sama sekali dan juga ada Arai ya. Jadi ini sekilas informasi lah ya, selang-selingan buat sampean. Oh ya, kemarin juga IWB sempat apa namanya modif dikit si Green to Hijau dan juga Red Cement. Nah ini Cak, jadi menggunakan karbon, covernya speedometer karbon, full karbon. Kita menggunakan DCS karbon, kemudian juga nih sama saya perhatikan, jadi lebih sporty aja Cak. Bahkan juga bagian fairing dalamnya juga karbon, full karbon lah, full karbon. Sini juga karbon. Nih kameranya agak nge-lag nih ininya nih, auto fokusnya. Nah jadi kayak gitu karbon, cakep nggak Cak? Lebih keren lah ya kan, Green to Hijau. Biar ya sembari kita santai di rumah Cak ya. Kemudian juga tank padnya karbon punya, DCS juga punya. Jas karbon. Jadi IB suka desainnya yang kedua ini karena sebelumnya IB menggunakan agak full sini. Cuman memang sebenarnya kalau ini apa namanya tanpa stripping lebih cakep Cak. Tapi kan ini versi KRT ini juga ada side protectornya karbon punya, DCS juga. Minimalis Cak, yang penting enak disawang gitu. Dan juga yang jelas untuk frame-nya juga cover karbon, hager-hagernya karbon punya. Minimalis. Oh ya, tentang karbon Cak, ngomong-ngomong karbon ya. Karbon tuh macam-macam Cak, banyak yang nanya ini lihat nih. Ya, karbon, cakep nggak menurut sampean? Jadi biar lebih padat aja sih. Nah, banyak yang nanya tentang karbon ini sebenarnya karbon tuh apa sih fungsinya Cak WB ya buat temani sih. Tapi lo untuk dunia racing karbon ini sekali lagi dia mengganti daripada casing Cak, dia lebih ringan dan karbon pun macam-macam. Ada yang karbon yang basah, ada yang karbon kering. Ini yang kering nih. Yang cakep nih, yang mahal nih. Jadi punya Pro Speed. Nah, bisa diketok Cak. Dia kering kayak gini nih. Jadi kayak gini nih lebih mahal sih. Kos produksinya lebih susah, kos produksinya lebih mahal. Katanya ngono Cak, ngomong sampai susah. Sementara kalau ini kan enggak. Yang versi inilah, versi pahenya pun ya lumayan sih tetap. Nah, depan ini Cak, cakep Cak. Tempelin Kang Mas.
Paling suka bagian sini nih si IWB. Oke, jadi ini sekilas. Oh ya, sama itu ya. Jadi kita menggunakan DCS karbon juga sama. Tuh. Sama si shred cement. Shred cement ini IWB ganti karbon bagian sini, bagian belakang sini, karbon sampai di bagian side bodinya yang bagian belakang sini. Jadi lebih sporty sih lihatnya, lebih enak ya. Suka sih IWB lihatnya, keren. Termasuk dari kepada cover ini, footstep. Ini karbon. Jadi yang aslinya kan silver ya. Jadi lebih garang aja sih. Dan juga bagian cover pada tangki. Nah, ini juga karbon. Karbon, belakang karbon. Juga bagian tabing belakang karbon punya. Jadi semua IWB menggunakan DCS karbon. Ini kebetulan juga memang langganan IWB DCS karbon. Ini lebih cakep ya. Galak kan tuh. Ya kan tuh. Ganteng Kang Mas. Lu enak disawang, Cak. Lebih garang lah. Minimalis berarti sementing enak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Wis sampai najuane nyawang IWB tanpa brewok ini. Wis rambutnya gondrong tanpa brewok. Rapopo, Cak. Iki kan sesekali lah kita biar apa suasana berbeda. Kita IWB sudah hampir 2 tahun kali ya, 2 tahun lebih tidak pernah cukur brewok. Sekarang lihat mukanya kok aneh itu mukanya. Tanpa brewok tuh kayak waduh, malah ketok tua, Cak. Ayo. Rambutnya gondrong mana? Oke. Jadi Kang Mas, jadi IWB saat ini baru saja pulang sholat Jumat dan juga saat Jumat ini IWB ternyata mendapatkan sebuah kisi-kisi sebenarnya sebuah good news buat sampean semuanya. Mungkin menunggu CB 150R, menunggu motor terbaru dari Honda yang ternyata memang semua indikasi, semua endusan IWB, semua ajar lapah lumpuh terbukti Kang Mas. Ya, kita belum tahu sih produk apa yang akan dirilis, tapi setidaknya ada namanya undangan dari Astra Honda Motor buat IWB. Bahwa Astra Honda Motor itu mengundang untuk virtual press conference new product. Nah, sampean pasti kan bingung atau penasaran itu kapan dan kira-kira produk apa. Nah, ini akan menarik, kita akan bahas, tenang aja, alon-alon. Jadi Kang Mas, buat sampean semuanya yang sebelumnya sudah mengikuti benar-benar pasti tahu bahwa Honda Astra Honda Motor sudah mempersiapkan sosok terbaru dari New CB50R K15P yang terindikasi akan menggunakan suspensi upside down. Pokoknya sampean pasti bosan ini diulang-ulang terus IWB lah piye, Cak. Emang begitu Kang Mas cara mainnya, namanya terawangan ini kan durung ono. Belum ada produknya kita terawang. Kalau sudah ono yo ora usah diterawang Kang Mas, bener lah. Sik IWB pakai ini loh. Ini barusan pulang sholat Jumat. Piye, Cak? Ora apa-apa kan IWB pakai busana muslim. Ini sarungan, Cak, lihat sarungan. Oke. Jadi kembali lagi ke tema. Jadi gini Kang Mas, kemarin kira-kira ya kemarin pas ya, tiba-tiba datang sebuah undangan dari Astra Honda Motor yang masuk ke email Iwan Banaran. Jadi masuk email IWB, Cak. Jadi di sana dikonfirmasikan bahwa mereka mengundang IWB untuk menghadiri press conference secara virtual. Jadi sampai jangan berharap akan ada namanya live streaming dari YouTube, nggak ada, Cak. Kalau Honda dia nggak mau seperti itu, Cak. Jadi kalau Honda memang hanya special invitation ya buat para media atau blogger atau vlogger yang dipilih oleh mereka, dan alhamdulillah IWB juga dimasukkan oleh mereka selalu ya. Astra Honda Motor memberikan akses open kepada semua blogger ataupun vlogger. Jadi tidak ada namanya perbedaan, semuanya dikasih akses. Dan ini juga memberikan ruang bagi semuanya untuk membahas pastinya. Ini bagus sebenarnya, tindakan sepertinya harus dicontoh oleh para pabrikan semuanya. Oh, jangan milih-milih Kang Mas, semua di open aja. Jadi ini untuk memberikan ruang atau akses supaya sekali lagi produknya terekspos ngomongnya sampai terekspos biar jelas. Jadi kalau produk itu diekspos semua orang kan pasti akan memberikan dampak yang positif buat pabrikan, bukan buat siapa-siapa, Cak. Buat pabrikan dan juga buat kita semuanya. Artinya buat kita semuanya gini, sampean kan jadi lebih bisa ngerti mengenai produknya, lebih paham produknya. Ini penting sekali. Makanya virtual press conference ini memang masa corona ini ya kita nggak bisa hindari, kita akan ikutin yang namanya ya protokol kesehatan. Kita nggak bisa langsung ketemu dengan para pejabat pabrikan, tapi kita secara virtual tentunya. Nah, sebagai informasi, Cak, IWB sudah share ke sampean semuanya perihal indikasi K15P. IWB mengendus adanya, sekali lagi kita ulang dikit aja ya, biar yang mungkin gabung pertama kali bisa paham bahwa pertama kali IWB sudah meng-share sampean semuanya tentang indikasi adanya new product dari Honda dengan kode project K15P. K15 ini terindikasi sebagai new CB 150 karena kenapa? 15, Cak. Pokoknya kalau K15 wis ora liyane meneh. Pokoknya wis indikasinya pokoknya CB. Dari CB K15A, kemudian K15G kalau nggak salah, kemudian K15N kalau nggak salah kan, dan sekarang K15P. N apa P? M.
N apa M ya, udah lupa pokoknya Cak. Kakek mikir kode malah budak dasi Cak gitu. Nah, jadi yang terakhir ini K15P. K15P ini sudah IWB share ke sampean semuanya, indikasi bahwa sudah masuki kode lagi, masuki proses PP3. PP3 itu final Cak sebenarnya. Dan kita juga prediksinya justru IWB memprediksi akan dirilis pada bulan April, tapi ternyata tidak ada indikasi ke sana. Bahkan kemarin kan sampai tahu IMS pun tidak nongol. IWB sudah ngubek-ngubek dan mencari informasi, ternyata jebulin Belgedes Kang Mas. Zong judulnya Cak, orang ono peluncuran produk di IMS. Ternyata tibae alias ujuk-ujuk ben judulnya jebule, tiba-tiba ada email dari Astra Honda Motor. Kita akan coba analisa Kang Mas. Apakah memang betul ini New CB50 yang akan diisi oleh Honda? Sejauh ini pabrikan selalu tidak pernah mention atau menyebutkan produk apa yang akan dirilis. Itu selalu tidak pernah di-mention, tidak pernah disebut Kang Mas. Jadi judulnya menang-menang wae diam-diam. Kalau kita analisa memang dari terawangan, dari buku perimbun IWB, tidak ada indikasi selain produk New CB. Bahkan dari Varis 50, kemudian Vadives 50, ternyata ini sinkron dengan undangan yang masuk ke IWB. Dan sampai harus catat Cak, pada tanggal 5 Mei, itu nanti akan ada virtual press conference oleh Astra Honda Motor, dan insya Allah IWB akan selalu memberikan informasi terdepan buat sampean semuanya. Tenang aja Cak, itu kan racik dari virtual press conference tersebut akan racik di warungiwanbenaran.com ya, sama kunjungi website IWB ya, iwanbenaran.com, kunjungin websitenya di blog warungiwanbenaran.com, dan juga di YouTube pastinya. YouTube IWB akan mencoba untuk ya in advance langsung share buat sampean semuanya on the way lagi. In advance, langsung Cak, di hari itu, tanggal 5 mencatat, hari Rabu. Tanggal 5 sampai intip YouTube Iwan Benaran ataupun di warungiwanbenaran.com. Produk apa kira-kira, tapi kalau indikasi atau keyakinan IWB sih itulah New CB50. Jadi yang terbaru itu yang kita omongin Cak. Jadi New CB150 yang indikasinya pertama sudah menggunakan suspensi upside down, kemudian menggunakan cover kondom atau untuk tangkinya ya, menggunakan cover plastik, kemudian juga fendernya juga sudah mengadopsi mode sekali lagi modelnya ala CBR 50 atau CBR 250RR. Kemudian juga beberapa sentuhan belakangnya buritan juga sedikit berubah, walaupun secara basis masih tetap sama. Headlampnya juga sedikit ada sentuhan, walaupun secara basis masih tetap sama. Artinya apa? Shape-nya nggak berubah, Cak. Jadi jangan berpikir akan berubah total, nggak, Cak. Artinya apa? Secara garis besar desainnya masih sama, headlampnya pun step lampnya, tapi ada sedikit sentuhan. Tapi secara general, makin cakep ya. Suspensi upside down Cak. Jadi ngono ya, itu mengenai yang Honda. Tanggal 5 sama catat Kang Mas. Ini hanya sekali informasi buat sampean. Tanggal 5 sama catat, sekali lagi sama catat ya. Soju sampai lali sampean. Waduh, nanti ketinggalan kereta. Tanggal 5 bulan Mei. Bulan Mei lagi ya, bulan depan ya, sama catat. Terus yang kedua, mengenai kabar yang kurang menyenangkan dari Suzuki, Cak. Jadi indikasi, ya kisi-kisi. Ini bukan kabar sih sebenarnya, apa ya? Kita nyebutnya bukan kabar sih. Kisi-kisi yang menggarisbawahi bahwa sepertinya Kang Mas, sepertinya. Bukan sepertinya sih, indikasinya memang bahwa sebelumnya kan bisa kesampaian sebenarnya kehadiran atau indikasi bahwa Suzuki sebenarnya sudah melakukan ada unit utuh di pabrik Suzuki ya, untuk unit utuh dari Gixxer 250 yang sama dengan India, satu silinder sport fairing yang ada dari India. Dan ternyata sampai bulan April mau selesai ini kok tidak ada indikasi sama sekali dari Suzuki Indonesia untuk mengundang kita peluncuran. Makanya IWB cukup penasaran, jadi iki piye to sido ora to, apa cuma semua hanya isu doang atau piye ceritane. Nah Cak, dari terawangan dari sana IWB mencoba untuk merawang lagi, dan ternyata Kang Mas, isu internal mengatakan bahwa ternyata aduh kayaknya mundur Kang Mas. Jadi indikasinya mundur. Alasannya apa? Alasannya gini, sama tahu kan status dari Gixxer itu dari mana? Status dari Gixxer itu akan impor dari India, betul nggak? Jadi dari India yang akan diimpor ke Indonesia secara JPU. Dan ternyata apesnya Kang Mas, gara-gara ada ritual upacara di Sungai Gangga. Sampai kalau tahu berita kan di sana kan bisa kita ketahui bahwa cukup booming, ada serangan pandemi COVID-19 gelombang kedua yang cukup mengerikan. Bahkan angka kematian cukup besar, sangat besar bahkan. Jadi 10 kali lipat meningkat. Jadi di India pun terjadi lockdown. Akhirnya terjadi lockdown. Dan ini ternyata mempengaruhi dari strategi Suzuki Indonesia. Jadi rumor yang IWB dapat, internal yang IWB dapat, rumornya Kang Mas bener bunda orang ngerti. Tapi yang pasti akan diundur gara-gara masalahnya adalah dari kondisi di India. Jadi ada lockdown sehingga proses untuk impor dan sebagainya itu tersendat. Ini artinya memang harus ada koreksi time frame, dan sampai harus menunggu untuk sabar lagi. Apakah akan dibatalkan? Tidak, Cak. Indikasinya nggak dibatalkan, cuma dimundurkan, itu intinya. Jadi Gixxer 250 yang sebenarnya memang IB katakan bakal cukup berat sih sebenarnya, tapi
Kita akan lihat aslinya seperti apalah. Kalau harganya masuk dan secara looks-nya oke ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti memang 250 itu sebenarnya kebanyakan mintanya 2 silinder minimal. Sebenarnya demikian. Tapi nggak apa-apa, kita pantau saja. Toh juga Suzuki kan pasti punya pertimbangan dan ya mungkin sekali lagi mungkin nggak ada opsi lain ya. Mungkin ya Cak Era ngerti pokoknya. Opsi lain kenapa mereka akhirnya membawa Gixxer bukan yang lain. Ya jadi ngono sekali informasi buat sampean semuanya. Jangan lupa sampean catat Cak ya. Tanggal 5 bulan Mei nanti ya, tanggal 5 bulan Mei sore ya, sore sama tunggu. Pokoknya channel iwanbenaran.com, YouTube Iwan Benaran Blog, dan juga di iwanbenaran.com di warung, itu sore nanti sekitar ya, sebenarnya untuk press conference untuk blogger itu di jam 2:30. Jadi kemungkinan besar IB akan ngepost kesampaian itu jam 5-an. Ya, jadi sampai tunggu. Dan kalau untuk Suzuki, sama harus mundur lagi. Jadi ngono informasi buat sampean semuanya. IB akan ganti baju dulu, Cak. Mari sholat Jumat, Cak. Langsung buat video. Biar sampean nggak ketinggalan kereta, ya. Jadi ngono Kang Mas, sekilas informasi buat sampean. Matur nuwun sekali lagi, support sampean Jus Gandos. Dan sekali lagi, kalau sampean suka video ini sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat waktu, karena ini paling penting. Ngomong-ngomong, IWB poso kok makin gemuk Cak rasanya, Cak. Beneran, Cak. Naik malah. Heran aku. Heran IWB tenan. Kebanyakan mangan. Kalau buka puasa, bales geber. Ya, ngono Kang Mas, informasinya. Matrun, jangan lupa sampean sholat waktu, selamat berpuasa bagi menjalankan. Dan jangan lupa juga sampean tahan godaan, tahan tangan, ya, tahan gibah. Karena itu akan sangat-sangat merugikan sampean semuanya. Kita harus fokus untuk beribadah. Yang kedua, Kang Mas, sekali lagi, sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampean sholat waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.